Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debi Warman, mahasiswa PPG dalam jabatan 2021, angkatan pertama Universitas Muhammadiyah Mataram. Kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran untuk penilaian uji kinerja saya. Saya sudah terdaftar sebagai peserta uji kinerja tahun 2021. Baik, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dengan materi lokasi strategis Indonesia sebagai pusat poros maritim. Jadi sebelum proses pembelajaran sudah disampaikan dulu materi kepada siswa. Nih ya. Nah, ini sudah disampaikan bahan ajar, LKPD, PPT ya, soal, kemudian video pembelajaran. Kemudian link Zoom-nya juga ada disampaikan kepada siswa. Oke, baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan siang hari ini baik. Apa kabarnya? Baik, Pak. Oke, untuk Dona dimatikan dulu mic-nya, Nak. Iya. Oke. Nah, pada siang hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Yang sebelumnya Bapak ucapkan terima kasih, selamat bergabung di kelas, sudah naik kelas 12 ya. Nah, kemarin kita terakhir pertemuan kita adalah materi kelas 10 dan hari ini kita akan menyampaikan materi kelas 11. Nah, masih ada beberapa Bapak lihat yang belum hadir. Oke, nanti mudah-mudahan segera menyusul. Terima kasih atas ketepatan waktunya dalam mengikuti pelajaran pada siang hari ini. Nah, untuk memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk itu, doa saya persilakan untuk Dini memimpin doa. Silakan Dini. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dini. Baik, sebelum mulai pelajaran juga Bapak ingatkan kalian agar senantiasa menjaga protokol kesehatan, agar kalian senantiasa sehat, menjaga imun, menjaga pola makan, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, tetap memperhatikan protokol, memakai masker, ya, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Karena kita di masa sekarang harus betul-betul mengikuti protokol kesehatan karena peningkatan COVID-19. Makanya kita masih belajar secara daring. Baik, selanjutnya Bapak akan menyampaikan, Bapak izin share screen ya. Sebelumnya ada yang masih ingat materi terakhir kita? Coba, Yakub, materi terakhir Bapak apa? Ini ada hubungannya dengan materi hari ini? Pak, kemarin kita cerita tentang apa terakhir kali? Atau yang lain? Yakub, mic-nya nak? Perairan laut, Pak. Oke, bagus. Nah, materi perairan laut itu ada hubungannya dengan materi sekarang. Kemarin kita sudah bahas tentang potensi laut Indonesia dan lain sebagainya. Nah, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah materi tentang lokasi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Jadi hubungannya dengan laut juga. Nah, oleh sebab itu, marilah kita mulai pelajaran kita, dan tidak lupa Bapak sampaikan, ingatkan bahwa tugas harus dikerjakan dengan baik. LKPD yang Bapak kirimkan di WA, kemudian mengerjakan soal harus juga dikumpulkan karena itu prasyarat untuk kalian mengikuti pembelajaran berikutnya. Oke, nanti kalau bagi yang tidak melaksanakan itu akan kita sampaikan ke wali kelas dan guru bimbingan konseling. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran kita. Bapak izin share screen ya.
Ada terlihat, Nak? Loh? Belum, Pak. Sekarang? Belum, Pak. Sudah. Si proses ya. Ya, jadi kita daring ini sangat berhubungan dengan yang namanya jaringan. Oke, baik. Untuk pembelajaran kita, materi kita adalah posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia, kompetensi inti K1, K2, dan K3-nya, mengamalkan ajaran agama. Untuk K1 dan K2-nya, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, dan toleran, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara sesuai dengan lingkungan sekitar. K3-nya memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahu. K4-nya mengolah, menalar, dan mengkaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak. Untuk kompetensi inti dan indikator, kompetensi inti kita 3.1 memahami kondisi wilayah dan posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Indikatornya memahami letak luas dan batas wilayah Indonesia, memahami karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia, memahami perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia, memahami potensi dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia. Nanti untuk ininya kita berdiskusi tentang letak dan posisi geografis Indonesia dan kaitannya dengan poros maritim dunia. Terakhir, kalian menyajikan hasil laporan diskusi. Nanti kalian menyampaikan hasil diskusi kelompok kalian. Oke. Baik. Untuk bahan ajar sudah Bapak kirimkan ya, lembar penilaian juga, LKPD juga ada. Alat yang digunakan, laptop atau handphone. Buku yang kita pakai adalah buku Media Tama tahun 2018. Oke, Linda baru masuk, sudah Bapak admit. Oke, mudah-mudahan kalau pertemuan berikutnya jangan ada yang terlambat ya. Baik, kita akan melakukan kalian sudah Bapak kirimkan juga link YouTube. Sudah nonton? Ada yang tadi pagi sudah nonton di YouTube-nya? Saya cek YouTube. Sudah. Apa isinya? Boleh silakan disampaikan isinya. Ayo, perwakilan. Apa yang kalian lihat di sana? Yang teringat saja si YouTube-nya. Yuk. Widya, Ketut Widyasari. Apa isinya? Tentang kondisi wilayah Indonesia sebagai ya. Oke, bagus. Terima kasih Nak ya, berarti sudah membuka link YouTube-nya. Baik. Selanjutnya Bapak akan memperlihatkan kepada kalian video berikut ini.
Baik, anak-anak semua, yang akan menjadi perhatian pada pertemuan kali ini adalah silakan kalian tuliskan tentang posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia, sumber daya laut Indonesia yang kalian ketahui, karena ini adalah awal bagi kalian untuk mendapatkan materi Indonesia sebagai poros maritim dunia pada hari ini. Jadi tolong dicermati video sebelum ini dan video setelah ini. Nanti silakan ditulis dan nanti akan disampaikan kepada Bapak. Terima kasih. Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur mari katakan orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Indonesia, Soekarno, Hatta. Oke. Baik, kita akan memulai pelajaran untuk materi hari ini tentang posisi strategis Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, Indonesia sebagai poros maritim dunia, tadi sudah Bapak sampaikan bahwa kita adalah negara yang memiliki kekayaan laut yang luar biasa, memiliki keindahan pantai yang luar biasa, sumber daya kelautan, pertambangan juga yang luar biasa. Ya, di lepas pantai Indonesia banyak terdapat
tambang-tambang minyak bumi dan gas alam. Nah, yang pertama letak luas dan batas wilayah Indonesia. Letak wilayah Indonesia dapat dilihat dari sudut pandang astronomis, geologis, dan geografis. Itu dari gambar itu, apa yang kalian ketahui tentang letak astronomis? Coba Yakub. Letak astronomis adalah letak yang diambil berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Oke, baik. Bagus. Jadi letak astronomis itu posisi lokasi suatu negara berdasarkan letak astronomisnya atau garis lintang dan garis bujurnya. Misalnya Indonesia, ya. Nah, terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, 441 derajat bujur timur. Tuh, ini kenal semua ya, ini peta Indonesia. Nah, berikut letak geografis. Coba dibaca Winda, coba dibaca. Letak geografis Indonesia. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia Utara dan benua Australia Selatan, serta di antara Samudra Hindia, Barat dan Selatan, dan Samudra Pasifik Timur. Oke, jadi letak secara geografis itu anak-anak, kita melihat posisi negara kita ini ada di perbatasan, ada di antara dua benua. Benua apa? Asia dan Australia. Kemudian kita di sebelah barat kita, pantai barat Sumatera ini termasuk Bengkulu, berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Di timur kita, di Papua sana, kita berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik. Tuh. Terima kasih Winda ya, bagus sekali nak. Nah, letak geologis Indonesia terletak di antara pertemuan dua lempeng benua, lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Dan satu lempeng Samudra Pasifik. Nih, makanya Indonesia itu sering dari gambar yang kalian lihat di depan ini disebut dengan Ring of Fire atau cincin api. Jadi kita ini berada di daerah yang sangat aktif sekali. Ya, makanya kita banyak terdapat gunung-gunung api. Itu yang ditandai dengan titik-titik merah. Oke. Wilayah Indonesia, luas daratan Indonesia menurut Badan Statistik tahun 2015 sebesar 1.913.578 km persegi. Luas perairan Indonesia menurut Badan Geospasial tahun 2015 sebesar 6.315.222 km. Jadi sebuah negara yang sangat luar biasa, nak. Nah, batas wilayah Indonesia. Nih. Di sebelah barat itu dengan Samudra Hindia, di sebelah selatan ada Timur Leste dan Australia, di utara ada Malaysia, Filipina. Makanya kita sering mendengar lagu dari Sabang sampai Merauke, ditambah ya dari Miangas sampai Pulau Rote, kan gitu. Nah, Pulau Rote itu ada di atas, di bagian atas di Kepulauan Ambon itu. Oke. Nah, batas laut kita ternyata sangat luas sekali. Itu berdasarkan deklarasi Juanda. Jadi kita memiliki, bayangkan saja laut yang seluas itu punya potensi alam yang sangat luar biasa. Batas udara juga sama. Jadi di bagian atas kita ini juga ada batasnya. Makanya tidak semua pesawat bisa ikut di negara kita. Nah, karakteristik wilayah daratan perairan Indonesia, daratan dengan pegunungan, lembah, pantai dengan pantai yang indah, dibahas. Nah, perairan laut kita ternyata sangat kaya, misalnya kaya akan ikan, di pertemuan yang lalu juga sudah kita bahas, kaya akan sumber daya alam lainnya. Gitu. Nah, karakteristik laut Indonesia memiliki karakteristik laut yang khas. Sebagai berikut, laut terbuka, jadi luas. Kalau kalian jalan ke Pantai Panjang di Bengkulu, itu kita memandang selaut lepas itu sampai sejauh mata kita mampu memandang. Kemudian ada laut tengah yang tertutup. Di mana laut tengah itu? Misalnya laut antara Pulau Kalimantan dan Jawa. Ya, laut yang ada di antara pulau. Laut yang tertutup dan terbuka. Itu ada di sebelahnya. Nah, apa sih yang faktor yang mempengaruhi kondisi laut Indonesia? Kondisi kedalaman laut Nusantara umumnya dipengaruhi oleh dua paparan. Paparan Sunda dan paparan Sahul. Laut Jawa misalnya. Ini paparan Sahul, itu ada di gambar ya. Nah, kondisi laut Indonesia juga dipengaruhi oleh dinamika pasang surut. Dinamika pasang surut sangat dipengaruhi oleh periodisitas bulan, matahari, dan efek rotasi bumi. Jadi kalau kita ke pantai itu kita melihat bagaimana adanya
laut lagi pasang dan laut lagi dalam keadaan surut. Tuh. Nah, sumber daya hayati Indonesia, padang lamun atau tempat hidupnya penyu, terumbu karang, ada hutan mangrove. Kalian kalau di Karang Pulau B ada wisata hutan mangrove kan? Nah, ternyata itu merupakan salah satu sumber pengembangan pariwisata juga nantinya ke depannya. Nah, ekoregion laut, Samudra Hindia, Selat Malaka, Laut Natuna yang kemarin sempat menjadi permasalahan juga yang diklaim oleh negara lain. Ekoregion laut adalah wilayah perairan laut dengan komposisi spesies yang relatif homogen dan berbeda dengan wilayah yang berdekatan. Indonesia memiliki 18 ekoregion laut termasuk samudra, selat, dan laut. Ya. Nah, baik. Nah, sekarang ini kita mengarah ke posisi strategis Indonesia sebagai poros dunia. Kenapa tadi disebut poros? Karena kita berada di antara dua benua. Jadi menghubungkan antar benua itu ya lautan kita. Sarana transportasi juga. Nih, perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Coba dibaca. Siapa yang mau membaca ini? Yuk, langsung aja. Saya Pak, ya Pak. Yuk, silakan. Siapa? Hermalinda. Perkembangan jalur transportasi dan perdagangan internasional di Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim. Hal ini merupakan salah satu identitas bangsa ini. Konsep ini tampaknya sudah terwujud pada zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, dua kerajaan maritim besar di Indonesia. Pada zaman itu, bangsa Indonesia sudah memiliki kemampuan besar untuk menguasai laut dengan armadanya yang besar dan mampu mengarungi samudera. Oke, jadi dari nenek moyang kita, makanya ada lagu nenek moyang kita orang pelaut. Jadi kita ini adalah memang kuat sebagai negara maritim, ya. Nah, ini yang menjadi latar belakang kenapa kita dari kerajaan dahulu, ini Sriwijaya sebagai contoh, kerajaan Majapahit juga. Bagaimana kita ini memiliki pelabuhan-pelabuhan yang dikunjung oleh kapal-kapal besar, dan itu sebenarnya secara ekonomi sangat menguntungkan. Ini beberapa pelabuhan kita. Menguntungkan negara kita sebagai negara kepulauan. Tuh, makanya ada tol laut, ini jalur ya. Nih, letak geografis Indonesia yang berbeda di antara dua samudra dan dua benua. Oke. Nah, perairan Indonesia memiliki beberapa jalur laut utama. Laut Natuna yang ada di Selat Malaka di atas itu. Kemudian Laut Jawa, antara Jawa dan Kalimantan. Laut Flores ada di Nusa Tenggara, Laut Sulawesi, Maluku, dan Laut Banda. Tuh. Ya. Nah, baik. Oke. Untuk tugas kalian, anak-anak sekalian, tugas kalian adalah berdiskusi kelompok. Nanti masuk kembali ya, silakan berdiskusi kelompok. Kita akan membahas satu kelompok yang pertama, itu Yakub, Kurnia, kemudian Widya. Itu akan membahas tentang posisi strategis Indonesia. Apa yang dimaksud dengan posisi strategis Indonesia? Ya. Kemudian kelompoknya Eriwinda, Dini, sama Hermalinda. Kelompoknya membahas tentang lokasi geografis Indonesia. Kemudian kelompoknya Dona, Widya, Sophia. Udah ya tadi ya? Widya. Udah ya? Udah. Ya, Trise sama Septi sama Lucy itu membahas tentang potensi laut Indonesia sebagai sarana transportasi. Ya. Oke. Silakan berdiskusi, nanti Bapak pantau di WA Group, nanti habis ini bergabung kembali ya. Bergabung kembali di linknya nanti Pak kirimkan kembali ya. Oke.
Baik. Terima kasih. Anak-anak semua, selamat berdiskusi. Ini Bapak minta kelompok 1, kelompok Dini untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kelompok kami akan membahas tentang lokasi geografis Indonesia yang akan dibacakan oleh anggota kelompok saya, yaitu Eriwinda Pratiwi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai lokasi geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah berdasarkan posisi kenyataan di permukaan bumi. Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia Utara dan benua Australia Selatan, serta di antara Samudra Hindia, Barat dan Selatan, dan Samudra Pasifik Timur. Nah, Indonesia lanjutkan. Indonesia yang terletak di antara dua samudra besar mempunyai dampak mendapat angin laut yang membawa banyak hujan. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Selain itu, letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim. Hal ini dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Terima kasih. Oke, baik. Silakan kelompok lain dikomentari. Yakub. Oke, mic-nya nak. Yakub, Yakub, unmute. Kurang kencang suaranya. Tidak dengar. Apakah pengaruh letak astronomis bagi Indonesia? Oke. Apakah pengaruh letak astronomis bagi Indonesia? Silakan. Yakub, pertanyaannya dibenerin, nak. Jadi letak astronomis tadi ya. Nah, letak astronomis itu ya letak yang dibahas kelompok ini adalah letak astronomis ya. Nah, pertanyaannya letak Pak. ya. Letak secara geografis itu posisi negara kita berada di mana gitu, ya. Misalnya berada di antara dua benua, tadi udah benar yang pernah disampaikan tadi. Berada di antara dua samudra seperti itu. Kalau astronomis, maka berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Tuh ya. Nah, kita lanjutkan sekarang kelompoknya Yakub, silakan. Yang lain silakan dikomentari. Baiklah, saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu mengenai posisi strategis Indonesia. Posisi strategis Indonesia, yaitu posisi poros maritim, adalah gagasan strategi yang diwujudkan untuk menjamin konektivitas antar pulau sehingga arus barang dan jasa akan berjalan dengan lancar. Manfaat dari posisi strategis Indonesia yang berada di antara dua samudra dan dua benua, yaitu dapat dimanfaatkan sebagai perdagangan laut internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat pelabuhan-pelabuhan dan pusat ekonomi industri di sekitar pelabuhan tersebut. Oke,
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini bagus sekali. Jadi pembahasannya kelompok Yakub ini tentang bagaimana kita memanfaatkan laut kita sebagai penghubung antar negara. Dan tentunya ini membantu negara kita untuk mendapatkan apa yang namanya pendapatan negara karena harus ekspor dan impor barang. Silakan. Yang mau menanggapi. Oke, Dini, bagus nak, silakan. Yakob, kami mau bertanya, manfaatnya di bidang perekonomian tuh apa, Kub? Berguna untuk apa? Oke. Untuk perekonomian Indonesia berguna untuk apa? Oke, manfaat dari posisi strategis Indonesia baik di bidang perekonomian bagi Indonesia, yaitu seperti yang saya katakan tadi, dapat dimanfaatkan sebagai jalur penghubung, yaitu jalur perekonomian, baik itu untuk pelabuhan, tol laut internasional, dan sebagainya, yang dapat mempercepat proses transaksi baik di bidang jasa maupun barang bagi negara, sehingga akan percepat pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara. Oke, baik. Itu. Cukup, Din? Oke, jadi benar. Seperti pemerintah sekarang mengadakan satu harga minyak di seluruh Indonesia. Bahan bakar minyak di seluruh Indonesia satu harga. Kalau dulu kalian pernah melihat bahwa di Papua itu harga minyak bisa sampai 80.000. Sementara di Jawa dengan Sumatera, harga minyak itu ada di kisaran 10.000 misalnya untuk bensin eceran atau pertamax eceran. Nah, pemerintah menanamkan satu sistem namanya sistem satu harga bahan bakar minyak di seluruh Indonesia. Nah, itu dampak positif juga bahwa kita memiliki tol laut tadi. Di samping juga sarana prasarana pendukung pelabuhan juga sudah diperbaiki. Misalnya dari segi produksi peternakan, sapi-sapi dari Nusa Tenggara Timur itu dibawa ke Jakarta sudah mudah sekarang. Itu salah satu fungsi letak kita, negara kita ini yang banyak lautan itu bila dikaitkan dengan fungsi perdagangan. Apalagi kaitannya dengan perdagangan dunia, bagaimana Selat Malaka itu menjadi selat tersibuk di dunia. Seluruh negara ada di sana, Singapura ada di sana, Malaysia ada di sana, ya. Jadi sebagai pintu tol laut perdagangan dunia. Itu. Baik, yang terakhir kelompok Septi dengan Lucy, silakan untuk menyampaikan diskusinya. Siapa saja yang bisa kelompok 3 berarti? Gimana? Atau Trise? Oke, kalau belum siap nggak apa-apa. Baik, Bapak evaluasi ya hasil diskusinya. Terima kasih sudah berdiskusi dengan baik. Ke depannya untuk lebih aktif dalam diskusi, mungkin kelompok 3 mungkin lebih siap dalam melaksanakan diskusi. Kelompok 1 sangat bagus sekali. Kelompok 2 juga keren ya. Nah, ke depannya mudah-mudahan diskusi kita berjalan dengan lebih baik. Jadi kita memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Untuk yang terakhir jangan lupa kalian mengerjakan LK di akhir materi ini. Sebelum itu Bapak sampaikan dulu, kita sama-sama menyimpulkan bahwa ternyata Indonesia ini merupakan negara kepulauan yang memiliki lautan luas dengan posisi garis pantai. Jadi kesimpulan materi kita hari ini, Indonesia ini merupakan negara kepulauan, memiliki lautan luas dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Posisi geografis Indonesia ini berada di daerah Khatulistiwa, berada di antara dua benua, Asia dan Australia, berada di antara dua samudera, Pasifik dan Hindia. Nah, dari zaman dulu ternyata kepulauan kita ini merupakan tujuan dari negara-negara lain untuk mendapatkan rempah-rempah. Nah, oleh sebab itu makanya kita merupakan negara poros maritim dunia. Agenda pembangunan Indonesia yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo itu harus terlaksana. Bagaimana nanti kita akan mendapatkan keuntungan dari bidang ekonomi kalau negara kita ini menjadi pusat perdagangan dunia. Kita gunakan laut kita sebagai pendukung untuk menjadi poros dunia. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah membahas tentang potensi sumber daya kelautan Indonesia. Nah, potensi sumber daya kelautan kita itu bisa kita ekspor, bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin. Baik, itu anak-anak untuk kesimpulan materi hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang materi tentang
kebijakan apa saja yang diambil oleh pemerintah di dalam menentukan menjadikan negara kita sebagai poros maritim dunia. Nah, kebijakan-kebijakan apa saja, terus langkah-langkah apa yang harus kita persiapkan. Nah, itu ya untuk materi minggu depan. Apa tadi Hermalinda materi minggu depan, Nak? Mampus kau. Apa? Nah, Hermalinda kurang memperhatikan ya. Tidak fokus. Ada Bapak. Oke, Yakub, apa Nak? Apa? Langkah-langkah hukum yang akan diambil pemerintah. Ya. Apa? Bentuknya? Kebijakan apa saja misalnya? Oke, bukan langkah hukum ya. Kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam mendukung program Indonesia sebagai poros dunia. Oke, Mas, nampaknya karena sudah siang hari kurang ini. Sekarang, baik Bapak sampaikan. Untuk tugas kalian di rumah adalah anak-anak, ini Bapak sampaikan tugas kalian di rumah. Tugas di rumah adalah tentang... Sudah. Udah ya? Sudah, Pak. Nah, ini lembar kerja kalian. Saya Bapak kirimkan di grup, ini lembar kerja kalian ya. Nanti kalian kerjakan. Tuh, soalnya. Berikut ada letak Indonesia, cocokkanlah pernyataan di samping. Ya. Jadi kalian mencocokkan. Selanjutnya, isilah LKPD berikutnya. Setelah dipasangkan, tuliskan pengaruh masing-masing letak tersebut terhadap Indonesia. Letak astronomis, geografis, geologi, geomorfologis, dan letak maritim. Nah, itu ya. Paham tentang LKPD-nya? Paham ya? Nih juga perhatikan gambar. Nanti kalian perhatikan. Pokoknya tugas yang di LKPD itu harus dikerjakan nanti untuk penilaian berikutnya ya. Kalau tidak dikerjakan nanti tidak bisa ikut pelajaran berikutnya karena Bapak tidak akan mengirim. Tanda yang belum menerima materi berikutnya berarti kalian belum mengirim. Paham sampai di sini tugasnya di rumah? Paham? Oke, baik. Marilah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, berdoa sejenak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Artinya bagaimana kalian itu bisa belajar tetap bertatap muka walaupun kita secara virtual. Tuh di Lombok sekarang. Nah, tapi Bapak ada di Bengkulu. Nah, oleh sebab itu hal-hal yang seperti itu mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap berprestasi dengan baik. Sekolah kita kecil, selamat. Buktinya kemarin kan geografi ada yang menang kan, walaupun sampai sekarang belum ada kejelasannya. Keren berarti kan? Itu bersaing secara nasional berarti kan mampu. Nah, angkat tangannya semua. Ya. Oke. Terima kasih anak-anak. Mudah-mudahan kalian semangat, jaga kesehatan, tetap protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan live, Nak.